Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran hari ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas dua komponen penting dalam proses belajar dan mengajar, yaitu HandOut dan LKPD, atau lembar kerja peserta didik. Nah, pernah nggak sih teman-teman menerima lembaran dari guru yang berisi ringkasan materi atau soal yang harus dikerjakan? Nah, itu adalah sebuah contoh dari HandOut dan LKPD. Di video kali ini, kita akan membahas tentang pengertian dan bagaimana cara kita membuat HandOut dan LKPD yang baik dan efektif. Jadi, pastikan teman-teman simak video ini sampai akhir, supaya bisa lebih paham dan mungkin nanti teman-teman bisa membuat itu sendiri. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Arjuna Fikri dengan NIM 2523034. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan ujian akhir semester dari mata kuliah Perencanaan Pembelajaran TIK. Berikut penjelasan materi dari saya. Nah, sekarang kita lanjut ke penjelasan tentang HandOut dan LKPD. Yang pertama yaitu ada HandOut. HandOut adalah lembaran materi ringkasan yang disiapkan oleh guru untuk membantu siswa memahami pembelajaran dengan lebih mudah. Nah, biasanya berisi poin-poin penting dari materi, disusun secara singkat, jelas, dan mudah dipahami. Hal ini diberikan kepada siswa agar mereka itu bisa belajar secara mandiri di rumah atau bisa sebagai panduan saat kegiatan belajar berlangsung di kelas. Nah, ibaratkan HandOut itu seperti buku saku. Pembelajaran isinya padat dan fokus pada inti materi. HandOut biasanya bisa memuat teks, gambar, tabel, atau gabungan dari itu semua. Contohnya, di dalam HandOut kita ambil materinya seperti tentang sistem komputer. Nah, jadi di dalam materi itu berisi inti materi dari sistem komputer serta komponen-komponen dari sistem komputer itu sendiri. Ini sangat berguna buat siswa yang punya gaya belajar siswa itu visual atau tidak suka belajar secara mandiri. Kemudian LKPD. Tadi HandOut, sekarang LKPD. LKPD adalah singkatan dari lembar kerja peserta didik. Artinya, lembar tugas atau aktivitas belajar yang dirancang oleh guru supaya siswa bisa belajar sambil praktik langsung. Dalam LKPD, biasanya ada petunjuk kegiatan atau soal-soal dan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh siswa. Tujuannya agar siswa tidak hanya menerima materi secara pasif, tetapi siswa ini bisa langsung berpikir, menganalisis, dan menyelesaikan masalah itu sendiri. Masalah yang diberikan oleh guru. Kalau HandOut itu seperti, kan tadi HandOut itu seperti buku ringkasan. Nah, kalau LKPD adalah lembar latihan atau lembar kerja siswa yang membuat siswa ini terlibat langsung dalam proses belajar. Contohnya, kan tadi di dalam HandOut itu materinya tentang sistem komputer. Sekarang di dalam LKPD isinya soal-soal tentang sistem komputer. Contohnya, apa itu sistem komputer, terus komponen-komponen sistem komputer, dan masih banyak lagi soal-soal di dalam LKPD itu, sehingga bisa digunakan untuk kerja individu maupun kelompok, tergantung dari jenis tugasnya. Sekarang kita lanjut ke dalam cara membuat HandOut dan LKPD. Yang pertama itu cara membuat HandOut.
Nah, cara membuat handout, yang pertama kita harus tentukan topik. Nah, jadi di dalam tentukan topik ini, kita harus pilih materi pelajaran yang akan dijadikan handout. Misalnya, sistem komputer atau sistem operasi. Kemudian, kita harus menentukan tujuan pembelajaran. Contohnya, siswa dapat memahami jenis-jenis sistem komputer atau komponen-komponen dalam sistem komputer. Kemudian kita harus menentukan rangkuman materi. Jadi di dalam rangkuman materi ini kita ambil poin-poin penting dari materi yang kita buat di dalam handout, seperti poin-poin ringkasan, terus diagram atau gambar sederhana, serta mencantumkan contoh nyata di dalam handout. Kemudian gunakan bahasa yang sederhana. Nah, di dalam handout kita harus menggunakan bahasa yang sederhana sehingga siswa lebih mudah memahami materi yang ada di dalam handout. Kemudian kita harus menambahkan elemen visual. Nah, elemen visual ini berupa gambar, tabel, atau ilustrasi untuk membantu pemahaman untuk siswa dalam memahami materi yang di dalam handout. Kemudian cara membuat LKPD. Yang pertama yaitu kita menentukan materi atau tujuan pembelajaran. Nah, contohnya tadi kita ambil materinya tentang sistem komputer. Jadi tujuan di dalam LKPD itu siswa mampu menjelaskan konsep atau komponen-komponen di dalam sistem komputer serta penggunaannya gitu. Kemudian kita harus tentukan aktivitas dalam pembuatan LKPD. Jadi kita harus pilih jenis aktivitas yang mendukung dalam pencapaian tujuan pembelajaran, misalnya diskusi kelompok atau pengamatan atau menjawab soal yang ada di dalam LKPD. Kemudian struktur di dalam LKPD. Nah, struktur di dalam LKPD ini biasanya terdiri dari judul LKPD, kemudian identitas siswa yang berupa nama atau kelas, berupa nama dan kelas, kemudian tujuan pembelajaran, kemudian ada petunjuk penggunaan, kemudian kegiatan atau langkah kerja, kemudian ada soal atau tugas, dan kesimpulan atau refleksi diri untuk siswa itu. Kemudian kita harus menggunakan gaya bahasa yang aktif dan mudah dipahami oleh siswa. Contohnya kita memberikan petunjuk, contohnya di dalam LKPD itu bahasanya berikan petunjuk jelas seperti amati gambar berikut, kemudian diskusikan dengan teman sekelompokmu atau kerjakan tugas ini. Ada juga jawablah pertanyaan berikut berdasarkan hasil diskusi atau hasil pemahaman kamu sendiri. Nah, di dalam pembuatan handout dan LKPD, kita harus memperhatikan tujuan pembelajaran serta karakteristik siswa, isi materi, serta disusun secara interaktif dan mudah dipahami agar proses belajar menjadi lebih efektif dan menyenangkan untuk siswa. Nah, itu tadi penjelasan lengkap tentang apa itu handout dan LKPD serta bagaimana cara membuatnya dengan baik dan benar. Semoga materi ini bisa membuat teman-teman dalam menyusun media pembelajaran yang lebih menarik, interaktif, dan mudah dipahami oleh peserta didik. Jangan lupa untuk terus belajar
dan mengembangkan kreativitas dalam dunia pendidikan. Kalau video ini bermanfaat, silakan like, komen, dan share ke teman-temanmu, dan jangan lupa subscribe untuk konten edukasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat belajar dan berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.